Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Kamis 4 September 2025, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Cegah stunting, SCK Ambon gandeng Puskesmas Lateri gelar pemeriksaan kesehatan. Sekolah Citra Kasih atau SCK Ambon melalui Program of Entrepreneurship atau PUE melakukan pencegahan stunting kepada anak-anak dan ibu hamil. Acara yang dilangsungkan di lapangan basket sekolah mengusung tema Generasi Anak Cerdas, Generasi Bebas Stunting. Tak sampai di situ, Sekolah Citra Kasih juga menggandeng Puskesmas Lateri untuk melakukan pemeriksaan. Saat diwawancarai tribunambon.com, Head of School SCK Ambon, Francisca Rini Utamil mengatakan kegiatan ini dilakukan pertama Sekolah Citra Kasih sangat mendukung program pemerintah terkait pemberantasan stunting di Kota Ambon. Kedua, kegiatan ini untuk mengajarkan kepada para siswa bagaimana berdampak langsung kepada masyarakat. Lanjut dikatakan, sebelum dilakukan kegiatan ini, para siswa telah mempersiapkan diri dengan berlatih bersama pegawai Puskesmas Lateri. Ia mengatakan kebanggaannya kepada para siswa karena memiliki antusias yang tinggi untuk terlibat dalam program ini. Dirinya berharap para siswa secara langsung dapat mengingatkan kepada anak-anak stunting dan juga ibu hamil untuk lebih peduli pada makanan bergizi, kesehatan, dan lingkungan sekitar. Diketahui Tribuners, untuk proses pemeriksaan dilakukan secara 5 tahap, yaitu dimulai dari pendaftaran, pemeriksaan tinggi badan, pemeriksaan berat badan, pengukuran lingkar lengan, dan pengukuran lingkar kepala. Saya menemani anak-anak kelas 5 SD Citra Kasih untuk mengadakan tahap communicating dari Program of Entrepreneurship, sebuah pembelajaran yang hanya ada di Sekolah Citra Kasih Ambon untuk communicating proyek mereka. Jadi proyek mereka kali ini tentang pencegahan stunting bagi anak-anak. Nanti dari bisa dilihat sendiri bahwa Puskesmas Lateri pun menunjukkan dukungan yang sangat positif dan juga antusias begitu ya, melihat anak-anak kami yang baru pertama kali ini mempraktekkan begitu ya. Jadi bagaimana cara ini ibaratnya posyandu tapi di Sekolah Citra Kasih begitu hari ini, dan Puskesmas Lateri menyambut baik dengan berkolaborasi dengan anak-anak. Beberapa waktu yang lalu anak-anak dan para petugas dari Puskesmas Lateri ini juga gladi bersih begitu ya, sedang berlatih. Oh, caranya kalau pendaftaran demikian, kalau penimbangan ukur tinggi, kalau bayi ya ditidurkan. Saya bangga bahwa murid-murid saya memiliki kepedulian bahwa mereka juga bagian dari generasi Kota Ambon, dari generasi Provinsi Maluku, tapi mereka tidak mau sendiri. Mereka mengajak adik-adik yang masih usianya balita, juga yang masih di dalam kandungan, untuk lebih peduli pada makanan bergizi, pada kesehatan, pada lingkungan sekitar. Jadi harapannya anak-anak saya nantinya bisa memberikan yang terbaik bagi kota mereka. Baik informasi tentunya, karena tetap terorganisir dengan baik, jadi mohon menunggu agar antriannya tidak terjadi menentukan.
Silakan saja dilakukan. Remaja yang lain, sekarang juga Informasi lainnya, Tribuners, meriahkan HUT ke-90 GPM, PHBG Jemaat Rumah 3 gelar LGJI diikuti ratusan orang. Memeriahkan HUT ke-90 Gereja Protestan Maluku atau GPM, Panitia Hari Besar Gerejawi atau PHBG Jemaat GPM Rumah 3 menggelar Lomba Gerak Jalan Indah atau LGJI Kamis 4 September 2025. Acara dimulai sejak pukul 9 pagi hingga setengah 1 siang waktu Indonesia Timur. Titik start mulai dari Jalan CHR Soplanit, tepat di depan Indomaret, lalu belok kiri menuju Jalan Dr. J. Lemina, terus belok kiri menuju Jalan M. Putuhena, dan kembali belok kiri menuju Jalan Mr. Chris Soplanit atau kembali ke titik start awal. Ketua Seksi Acara Ronald Telusa menyebutkan bahwa LGJI sudah menjadi tradisi setiap tahunnya dan telah berjalan belasan tahun ini. Disebutkan kali ini LGJI diikuti kurang lebih 27 tim dari berbagai kategori, mulai dari anak-anak, remaja hingga umum. Dengan total 6 peserta dari kategori anak, 11 peserta remaja, dan 10 peserta umum. Dengan harapan lomba ini dapat memupuk kebersamaan antar sesama dan mendorong pengembangan talenta anak muda. Selain itu, di HUT ke-90 GPM dan menjadi sumber kedamaian bagi masyarakat Maluku. Ini diterbitkan, juri masih melakukan rapat penentuan pemenang. Dipastikan penilaian perlombaan akan diumumkan sebagaimana mestinya. Diketahui Tribuners dalam menyongsong HUT ke-90, PHBG Jemaat GPM Rumah 3 telah menyelenggarakan lomba sejak Minggu 31 Agustus 2025. Dimulai dengan perlombaan bernyanyi dan nantinya akan berakhir pada Jumat 5 September dengan agenda jalan santai berhadiah. Dalam posisi tenang besar per kategori atau dari harapan 3 hingga juara pertama, dan oleh karena itu mohon dan bersabar untuk menunggu beberapa saat sambil kita mendengarkan hasil rangkuman dari para dewan juri kita. Sambil juga masih punya waktu untuk dapat menikmati makan siang. Boleh yang sudah menyediakan makan siang dapat dinikmati dulu. Bagi yang belum punya makan siang pula, kami juga dan memasuki garis finish inilah Angkatan Muda IAB.
posisi tenang besar per kategori atau dari harapan 3 hingga juara pertama. Dan oleh karena itu Kita ke Maluku Tengah, Tribuners, 200 personel polisi dikerahkan amankan demo di Maluku Tengah. 200 personel kepolisian dikerahkan untuk mengamankan demonstrasi yang berlangsung di Kabupaten Maluku Tengah, tepatnya di Kota Masohi, Rabu 3 September 2025. Demikian informasi dari Kabagops Polres Maluku Tengah, Kompol Doni Wira kepada Tribunnamun.com. Ratusan aparat kepolisian ini diarahkan untuk mengamankan puluhan pendemo yang hadir dan tergabung dalam aliansi kekuasaan rakyat atau Akurat. Ratusan aparat kepolisian ini disiagakan pada sejumlah titik aksi, diantaranya di kantor Bupati Maluku Tengah, Mapolres Maluku Tengah, dan kantor DPRD Maluku Tengah. Sebelum ratusan aparat ini dikerahkan, terlebih dilakukan upacara kesiapan di Mapolres Maluku Tengah. Selain aparat kepolisian, Polres Maluku Tengah juga telah berkoordinasi dengan TNI guna mengamankan massa aksi. Untuk diketahui Tribuners, massa aksi Akurat merupakan gabungan massa dari OKP Pergerakan Mahasiswa Muslim Indonesia atau PMII Maluku Tengah, LMS Papera, dan 3 Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Universitas Dr. Jarwati Helu. Mereka menyuarakan sejumlah isu nasional dan isu lokal yang santer terjadi. Sejumlah permasalahan lokal yang disuarakan, diantaranya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Masohi dan permasalahan bangunan gedung Masohi Plaza. Kami masih pada pendekatan persuasi, pendekatan yang bijak hari ini, kata ibu. Kami tidak mau ngaku, karena kita mau masuk. Nah, itu kemarin teman-teman kita melakukan aksi bisa di dalam. Masyarakat Kota Masohi Temui pedemo, Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah melantai depan kantor. Temui pedemo, Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad Amir dan Wakil Bupati Maluku Tengah Mario Lawalata serta Sekretaris Daerah Maluku Tengah Rakib Sahubawa melantai di depan kantor Bupati Maluku Tengah Rabu 3 September 2025. Pantauan Tribunnamun.com di lokasi sekira pukul 12:40 waktu Indonesia Timur, massa aksi yang tergabung dalam aliansi kekuasaan rakyat atau Akurat menempati depan kantor Bupati usai melakukan long march dari Jalan Abdullah Solisa tepat di depan gedung pasar tingkat Binaya Masohi. Akbar Umarela, perwakilan BEM Hukum Unijar, dalam orasinya menyampaikan sejumlah tuntutan berkaitan dengan masalah di sektor pendidikan dan kesehatan. Di sektor pendidikan, Akbar menyoal soal janji pemberian beasiswa kepada mahasiswa Unijar oleh Sekda Maluku Tengah saat menjabat sebagai penjabat Bupati tahun 2023. Kata Akbar, atas janji tersebut sejumlah mahasiswa telah mengumpulkan data, namun hingga kini janji tersebut tak kunjung terrealisasi. Akbar juga menyoroti pemberian dana hibah kepada kampus di luar Maluku Tengah. Padahal ada beberapa kampus yang berlokasi di Kabupaten Maluku Tengah.
Sementara di sektor kesehatan, ia menyoal soal nihilnya ketersediaan bank darah di RSUD Masohi. Beberapa saat usai berorasi, mereka ditemui Bupati Maluku Tengah, Wakil Bupati, dan Sekda. Dalam penyampaiannya, Bupati Maluku Tengah mengatakan telah menyimak secara saksama apa yang menjadi tuntutan dari pedemo, baik dari sektor pendidikan, kesehatan, maupun yang lainnya. Apa yang menjadi tuntutan lanjut Zulkarnain menjadi perhatian baginya dan teman-teman dalam menjalankan pemerintahan. Apa-apa yang menjadi poin tuntutan lanjut Bupati Zulkarnain, silakan menandatangani dan serahkan kepada Pemda dan menjadi perhatiannya serta diteruskan kepada pemerintah pusat. Kalian hanya diberi kekuasaan untuk bagaimana mengelolakan uang rakyat. Itu baru berbeda karena kita dibatasi oleh sahabat koordinator. Berdiri di sini, duduk di sini, tidak punya ada kebijakan untuk memberikan bantuan kepada universitas kami, Pak. Kami yang terlahir dari Universitas Maluku Tengah atau sekolah tinggi, Pak, nantinya juga akan berbakti kepada negeri ini. Harusnya Bapak memberikan kesempatan untuk mencerdaskan kami, tapi hari ini tidak ada. Saudara-saudara semua sekalian, tolong perhatikan, Pak. Kemudian masalah kesehatan, Pak, sudah lama, Pak, kami ini sudah berbicara ini, tapi seolah-olah bahwa suara kami ini bagaikan garam yang dibuang ke laut, tidak ada artinya, Pak, mengenai kesehatan, Pak. Pasien, keluarga pasien susah. Mau cari dana harus lari ke Kapolres, ke Kodim, ya, ke Brigif, ke Batalion. Terakhir kemana? Lari ke OKP. Apa yang menjadi tuntutan itu bagian dari visi misi kami sebagai kepala daerah juga. Apa yang menjadi tuntutan itu menjadi perhatian bagi saya dan teman-teman dalam menjalankan pemerintahan. Kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk memperbaiki semuanya. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk kita bagaimana membuat bagus Maluku Tengah. Apa-apa yang menjadi poin tuntutan teman-teman adalah bubuhan tanda tangan dan tuntutan teman-teman. Teman-teman silakan menandatangani tuntutan itu, serahkan kepada kami, menjadi perhatian kami, dan bila perlu saya akan membuat surat secara tertulis sebagai Bupati Maluku Tengah. Untuk itu tuntutan itu saya terima, saya akan melakukan perhatian secara khusus terhadap tuntutan tersebut dengan evaluasi yang terukur untuk semua bisa berubah menjadi lebih baik. Kami minta juga dengan hormat, dengan kerendahan hati kami, Bapak Bupati Kabupaten Maluku Tengah, Bapak Wakil Kabupaten Maluku Tengah, Bapak Sekretaris Kabupaten Maluku Tengah. Mohonlah, kami masih pakai pendekatan persuasi, pendekatan yang bijak hari ini, Bapak Ibu. Kami tidak mau ngaku. Bapak Bupati Kabupaten Maluku Tengah beserta jajaran yang kami hormati, pihak kepolisian yang sudah Pak Sopir, mungkin boleh mundur sedikit, Pak Sopir. Pak Sopir mohon sedikit, kami mau minta masa aksi. Diterima 16 anggota DPRD Maluku Tengah, Ketua DPRD janji bakal tindak lanjuti tuntutan pedemo. Masa aksi Aliansi Kekuasaan Rakyat atau Akurat diterima 16 anggota DPRD Maluku Tengah. Mereka melantai di tengah guyuran hujan yang turun sore itu di pelataran gedung kantor DPRD Maluku Tengah, Rabu 3 September 2025. Dengan saksama, ke-16 anggota Parlemen Legislatif itu mendengar aspirasi yang disampaikan pedemo.
Walau sempat ada gesekan antara pedemo dan satu anggota PAMDAL DPRD Maluku Tengah, aksi demonstrasi berlangsung kondusif tanpa tindakan anarkis. Para demonstran menyuarakan 14 poin tuntutan dan meminta DPRD Maluku Tengah untuk menindaklanjuti respons tuntutan masa aksi. Ketua DPRD Maluku Tengah, Heri Menkar Haurisa, menyatakan duduk bersama ini sebagai bentuk solidaritas dengan apa yang menjadi bagian dari perjuangan pedemo. Pihaknya bakal merealisasikan tuntutan tersebut sesuai kewenangan, tanggung jawab, tugas, dan fungsi DPRD. Khusus di bidang kesehatan dan pendidikan, Haurisa menyebut hampir setiap pekan komisi adakan pertemuan dengan instansi Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Sementara untuk oknum anggota PAMDAL yang diduga terlibat dalam gesekan dengan pedemo, Haurisa menyebut telah diamankan aparat kepolisian. Jadi adik-adik mahasiswa, beta dan teman-teman DPRD sudah menerima adik-adik. Hari ini beta menyampaikan ke adik-adik, ke saudara yang melakukan perjuangan bagi kemanusiaan, bagi kabupaten ini, dari semua aspek yang tadi adik-adik telah sampaikan. Saya bersama teman-teman anggota DPR berjanji, kami akan meneruskan itu, kami akan merealisasikan itu sesuai dengan kewenangan kita. Kita ada untuk kepentingan daerah ini, dan apa yang adik-adik sampaikan, kita pakai bahasa Aliburu, bahasa Ketempor atau bilang, akan sejatuh ke tanah begitu saja. Ketua apapun orang akan tadakan, dan ketua akan melaksanakan apa yang menjadi tuntutan adik-adik itu sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab kita. DPR itu juga ditekan, tetapi pada saat itu kewenangan penuh di Republik ini masih dipegang oleh namanya Presiden. Kenapa? Karena kita bersama dengan seluruh anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah. Layak bupati desa kali. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Demo di DPRD SBT berakhir tragis. 4 orang pedemo dilahap api saat coba bakar ban. Aksi demonstrasi puluhan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII cabang Seram Bagian Timur atau SPT di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD berakhir tragis. 4 pedemo terbakar saat mencoba membakar ban bekas sekitar pukul 12 siang waktu Indonesia Timur, Kamis 4 September 2025. Bermula saat salah satu masa aksi menyiram bahan bakar minyak atau BBM pada ban bekas. Aksi itu kemudian coba dihalau oleh aparat keamanan hingga terjadi saling dorong. Menyusul cipratan minyak terkena pakaian korban. Seketika api pun langsung tersulut saat seseorang memantik api. Korban langsung berlari dengan api yang berkobar di badan. Masa aksi langsung lari berhamburan dan lainnya mencoba membantu korban hingga api berhasil dipadamkan. 2 di antara korban Tribuners diketahui mengalami luka bakar dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Keduanya yakni Dalila Fani Loklomin dan Abu Ernas yang saat ini telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Bula. Abdul Rumatiga, salah satu orator, menyebut salah satu masa aksi yang membawa jerigen bensin tumpah saat hendak menuangkan bahan bakar ke ban. Melihat kobaran api yang membahayakan, rekan-rekan mahasiswa lain segera bergegas memadamkan api dan menolong kedua korban. Maksud kami keempat korban. Aksi bakar ban tersebut pun gagal dan suasana sempat tegang.
Pihak kepolisian yang berjaga di lokasi juga terlihat langsung mengamankan area dan menenangkan massa aksi setelah insiden tersebut. Aksi demo ini sendiri bertujuan menyuarakan aspirasi mahasiswa terkait isu-isu nasional maupun lokal di Seram bagian timur. Tribuners, informasi dari SBT tadi menjadi penutup kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, selamat beraktivitas, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.